Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh barokah ini dengan tujuan yang sama insyaallah untuk thalabil ilmi, menuntut ilmu. Salawat beriring salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'un tabi'in, serta kita selagi umatnya, selaku umatnya hingga hari kiamat nanti. Kemudian sebelum Al-Ustadz mengisi, insyaallah bersama Al-Ustadz Dadeng Rosyidin hafizahullah ta'ala yang akan mengisi, sebelum diisi ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Diingatkan kepada seluruh jamaah agar menerapkan protokol kesehatan, terutama agar memakai masker. Kemudian Mata Baitur Rahman Ahad pertama di bulan April 2022 yang juga sudah memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah insyaallah, bersama Al-Ustadz Nasyruddin Syarif membahas buku Ar-Risalah jilid kedua serta pelaksanaan Mata Baitur Rahman selama bulan Ramadan dilaksanakan seperti biasa, dimulai jam 06.45 itu akan diisi insyaallah dengan talaki terlebih dahulu dan akan dimulai seperti biasa pukul 7.00 sampai pukul 8.00. Kemudian agenda pengajian hari ini Ahad 27 Maret 2022 pukul 8 sampai selesai bertempat di gedung Pusdapi Cipatat insyaallah bersama Ketua Umum PP Persis Pusat Al-Ustadz Kiai Haji Acing Zakaria hafizahullah ta'ala. Kemudian Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih, teriring doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan dari seluruh jamaah menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Kemudian alhamdulillah untuk mengisi dan memaksimalkan keistimewaan Ramadan 1443 Hijriah sehingga menjadi wasilah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tabungan kebaikan, maka Ma'had Baitur Rahman menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang diberi nama Syiar Ramadan 1443 Hijriah dengan jumlah kegiatan sekitar 15 rencana kegiatan, diantaranya daurah Al-Quran, daurah bahasa Arab, daurah qawaid Al-Quran, daurah adab, dan lain-lain. Tentunya untuk terlaksananya rencana kegiatan di atas, kami menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Bagi jamaah yang mau membantu menyebarkan proposal dan kupon infak untuk kelancaran Syiar Ramadan 1443 Hijriah bertepat di Ma'had Baitur Rahman, silakan hubungin ke stand panitia di depan. Langsung saja, mohon maaf terlalu lama untuk mengefisienkan waktu. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Menjelang bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki, kita kaji tarhib, targhib dan tarhib Ramadan. Tarhib artinya menyambut, dari kata rohiba. Targhib artinya menyemangati, memberi motivasi, memberi dorongan, dari kata rogiba. Tarhib pakai hak besar artinya memberi peringatan, dari kata rohiba. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, di akhir bulan Sya'ban Rasulullah suka mengumpulkan sahabat, berkhutbah, memberi tausiah yang berkaitan dengan Ramadan serta ibadah yang ada di dalamnya, termasuk ibadah shaum. Karena itu tidak akan ketemu minggu lagi, karena minggu yang akan datang sudah shaum. Sekarang kita berada di akhir penghujung bulan Sya'ban, maka kita niatkan hari ini mengikuti sunnah Nabi. Di samping rutin kita mencari ilmu, sehingga pahalanya menjadi double. Mengikuti sunnah Nabi dari sisi akhir Sya'ban, Rasulullah memberikan tausiah, dan juga peroleh pahala karena rutinitas kita di dalam mengkaji ilmu. Saum Ramadan itu diwajibkan hari Senin tanggal 2 bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ini dijelaskan oleh Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, yaitu turunnya ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun hari Senin tanggal 2 bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Karena diwajibkan saum Ramadan itu tanggal 2 bulan Sya'ban, berarti kepada pelaksanaan saumnya ada jarak sekitar 1 bulan.
diwajibkan tanggal 2 bulan Sya'ban, dilaksanakan awal Ramadan, berarti jaraknya sekitar 1 bulan. Nah, dalam jarak 1 bulan itu, apa yang Rasulullah lakukan? Yang Nabi lakukan persiapan dan pembekalan untuk memasuki saum Ramadan. Di antara persiapan dan pembekalan, Aisyah istri Nabi menjelaskan, ma ra'aitu Rasulullah SAW, aku tidak melihat Rasul istakmala syama syahrin, menyempurnakan saum 1 bulan, illa Ramadana, kecuali bulan Ramadan. Berarti persiapan kita harus sudah punya niat, maksud kuat, bulan Ramadan akan sempurna, akan disempurnakan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'bana, dan aku tidak melihat Rasulullah SAW lebih banyak melaksanakan saum kecuali pada bulan Sya'ban. Maka persiapan Nabi pada bulan Sya'ban memperbanyak saum sunat. Bisa hari Senin, bisa hari Kamis, bisa saum Daud, bisa juga saum 11, 12, 13 pada pertengahan setiap bulan. Dapat dipahami jika Rasulullah melaksanakan saum sunat pada bulan Sya'ban sebagai persiapan, begitu masuk Ramadan itu sudah tidak kaget lagi. Lamun dinamain bola mah pemanasan gitu. Sehingga begitu waktu naprung, nah gitu kan, melaksanakan saum Ramadan itu sudah tidak kaget. Nah, berikutnya hadis dari Anas bin Malik, anna Nabiya SAW qala, Nabi berdoa, Allahumma balighna Ramadana, ya Allah hantarkanlah kami pada bulan Ramadan. Rasul meminta agar dihantarkan, dimasukkan pada bulan Ramadan. Dan kita pun juga disunahkan Rasul untuk mengikuti Nabi sama berdoa kepada Allah agar kita bisa masuk bulan Ramadan dan bisa beribadah. Nah, betapa banyak orang yang berkeinginan untuk sampai pada bulan Ramadan, tapi belum tentu semua bisa. Karena ada saja di antara orang yang dipanggil lebih awal kepada Allah, dia tidak bisa dihantarkan. Masih melekat kuat dalam ingatan kita, Ramadan tahun lalu kita bergelut dengan COVID. Banyak orang yang wafat sehingga tidak bisa masuk Ramadan sekarang. Kita termasuk manusia beruntung, selamat dari COVID. Sampai sekarang sebentar lagi masuk Ramadan. Orang-orang teman kita sakit, betapa banyak yang sakit, tidak sakit, wafat. Bukan orang per orang, tapi ribuan. Ngantri rek dikubur ge, gitu. Dan temenang dilayat, temenang dianturkeun. Kita termasuk orang sehat dan sebentar lagi
akan masuk Ramadan, layak dan pantas bersyukur kehadirat Allah. Kita terhindar dari Covid, maka urang manusia sesa corona. Kita berdoa kehadirat Allah semoga dihantarkan. Kemudian hadis dari Aisyah, lamma hadara Ramadanu, ketika Ramadan datang, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, qad hadara Ramadanu, Rasul Ramadan telah hadir, fama aqulu, apa yang mesti aku katakan? Qala, maka Rasul menjawab, kuli, katakanlah, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, engkau pemaaf, tuhibul afwa, senang memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan dan dosaku. Jadi sunnah Rasul, jika kita berdoa Ramadan akan datang, memohon ampun kepada Allah dari segala dosa. Karena itu ada hadis Nabi, ar-Ramadan ila Ramadan, gitu kan? Itu kafaratun bainahuma, antara Ramadan dengan Ramadan itu merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Kita memohon pada Allah. Kemudian dari Ubadah bin Samit, karena Rasulullah SAW yu'allimuna haula'il kalimat, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami kalimat-kalimat ini, idza jaa Ramadhanu, jika Ramadan datang, ayyaqula ahaduna, agar di antara kami berdoa, Allahumma salimni min Ramadan, ya Allah selamatkanlah aku dari keburukan pada bulan Ramadan, wasallim Ramadan ali, dan selamatkanlah ibadah Ramadan bagiku, watasallamhu minni mutaqabbala, dan diterima ibadahku dengan benar-benar diterima ya Allah. Ini berkaitan dengan agar ibadah tenang, ibadah diterima oleh Allah, tidak ada gangguan apa-apa. Ini persiapan untuk menghadapi saum Ramadan. Kalau sekarang hari Minggu, berapa hari lagi saum teh? 6 hari. Ai lebaran seberapa poe deui? Saum acan lebaran geus ingat nonton. Nah, di antara yang dilakukan Nabi sebelum, saat, dan setelah Ramadan itu tidak terlepas dari 3. Tarhib, Nabi menyambut; targhib, Nabi memberi semangat; tarhib, Nabi memberi peringatan dengan keras. Nah, yang berkaitan dengan tarhib, hadis Nabi menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, atakum Ramadan sayyidus syuhur, datang kepada kalian bulan Ramadan, tuannya bulan-bulan. Kenapa bulan Ramadan disebut tuannya bulan-bulan? Ada dalam sebuah hadis Nabi yang menjelaskan Allah memilih hari, maka hari pilihan Allah yaumal Jumat. Waqtarul layali, Allah memilih malam, maka malam pilihan Allah Lailatul Qadri, malam Qadar. Kemudian waqtar syuhur, Allah memilih bulan,
maka faja'ala minhunna syahra Ramadan, Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pilihan Allah. Makanya dalam hadis ini disebut bulan Ramadan itu tuannya bulan-bulan. Pamarhaban bihi wa ahlan. Selamat datang wahai Ramadan. Inilah tarhib. Rasulullah menyambut. Ja'a syahrus syiyam bil barakat. Datang bulan saum yang penuh dengan berkah-berkah. Kita sering mendengar kata berkah dan nanti saya jelaskan konsep berkah dalam Islam, bisa salah memahami. Fa'akrim bihi min zairin, betapa mulianya tamu yang akan datang, huwa atin, dia sebentar lagi akan datang. Rasulullah mengibaratkan bulan Ramadan itu tamu agung. Kalau orang akan kedatangan tamu agung, orang akan bahagia, orang akan menyambut dengan senang, orang akan memuliakannya. Nah, karena itu di dalam tarhib Ramadan bukan berarti kudu ngieun sepanduk pagede-gede yang bertuliskan selamat datang wahai Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bukan itu. Tapi kita mesti senang, mesti bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, bagaikan senang dan bergembiranya ketika kita akan kedatangan tamu yang mulia. Bukan ngieun sapanduk bagede-gede. Lebih-lebih harus hati-hati dalam menulis. Saya pernah diundang untuk menyambut Ramadan, spanduk ditulis dengan gede, ngan salah nulis. Di luhur nanti ku Arab marhaban ya Ramadan. Pakai H besar. Kalau pakai H kecil, selamat datang. Kalau marhaban pakai H besar itu adalah peringatan keras yang artinya awas. Jadi kalau marhaban ya Ramadan, awas Ramadan gitu. Sarwa jeung awas anjing galak gitu. Makanya hati-hati kalau menulisnya. Pakai H kecil, bukan H besar. Nah, lebih jelas lagi menyambut Ramadan itu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud an Rasulillahi, nada munadin, malaikat memanggil min kulli lailatin, setiap malam, ila infijari subhi, sampai terbit fajar. Apa panggilan malaikat? Ya bagial khair, wahai pecinta kebaikan, wahai pemburu pahala, tamim, sempurnakanlah saum Ramadan, jangan ada yang bolong. Wabsyir, dan bergembiralah. Ini yang dikatakan tarhib, yaitu niat kuat di dalam diri akan menyempurnakan, akan menamatkan saum Ramadan dari awal sampai akhir. Niat kuat untuk tamat. Jangan punya niat di dalam diri Ramadan ayeuna mah moal ditamatkeun. Nah eta mah tidak menyambut gitu mah. Wabsyir, dan bergembiralah, hati kita mesti senang. Jangan keluar kata-kata dari lidah kita, asa kamari Ramadan can lila ayeuna geus puasa deui. Nah, itu tidak menyambut. Niat kuat untuk saum tamat ya. Dan hati mesti senang. Targhib Ramadan.
Rasulullah SAW memberikan semangat, memberikan motivasi berkaitan dengan bulan Ramadan, termasuk ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, ya termasuk juga ibadah saum. Targhib itu terbagi 4. Ada targhib Ramadan sebelum Ramadan. Kedua, ada targhib pada saat Ramadan. Ketiga, ada targhib pada akhir Ramadan. Keempat, ada targhib setelah Ramadan. Jadi 4. Rasulullah memberikan motivasi itu sampai tamat, mulai dari awal sebelum dan sampai akhir termasuk sesudahnya, itu ditarghib oleh Nabi. Targhib sebelum Ramadan seperti di dalam hadis Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Khotobana Rasulullah fi akhir yaumin min Sya'bana. Rasulullah berkhutbah di akhir hari dari bulan Sya'ban. Ayuhan nas, wahai manusia, qad adallakum, telah menaungimu, telah dekat kepadamu, syahrun adimun, bulan agung, bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan adim? Karena bulan turunnya kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit yang wajib kita imani. Allah memilih bulan turunnya Ramadan. Kitab yang diberikan kepada Nabi Ibrahim namanya Suhuf. Suhuf Ibrahim turun fi awali lailatin min Ramadan, malam pertama Ramadan. Kalau nanti sudah ru'yat, kemudian misalnya saum kita hari Sabtu, Jumat malam 1 sudah qiyam Ramadan. Nah, gambarannya Suhuf Ibrahim itu turun isukna rek saum. Kitab Taurat itu turun juga bulan Ramadan. Lisitin Madinah min Ramadan, tanggal genep Ramadan. Kemudian kitab Injil turun li thalatha asrata kholat min Ramadan, tanggal 13 Ramadan. Kitab Jabur turun li thamania asrata kholat min Ramadan, tanggal 18 Ramadan. Al-Quran turun tanggal 17. Jadi Suhuf Ibrahim awal Ramadan, kitab Taurat tanggal genep, kitab Injil tanggal 13, Jabur 18, Quran 17. Demikian dijelaskan di dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Jalaluddin Suyuti di dalam kitabnya Dzur al-Mansur. Catat bu, sabab sok aya kuis di TV teh. Lumayan, mau bisa ngajawab 500.000 gitu. Nah, kalau pertanyaannya kapan Al-Quran turun, rata-rata bisa. Satu waktu ada pertanyaan dari SCTP, kebetulan saya dengar sedang sahur waktu itu dengan anak-anak. Pertanyaannya beda, kapan kitab Taurat diturunkan? Nah, ternyata minggu eta teh eueuh nu ngajawab. Pindahkeun ke subuh berikutnya. Nah, eueuh kana nu ngajawab, padahal mun kajawab harita 1 juta tah. Undurkeun deui ka subuh katilu, eueuh nu ngajawab keneh. Jadi 1,5 juta. Pun anak, Pak,
Jawab, era loba murid. Ada Pak murid, tak sabar Pak, tanggal genap. Terus karena teh anu ngajawab, nya dijawab ku TV SCTP langsung tanggal genap. Oh si bapak mah cenah mun ngajawab. Petak catat Bu bisi aya ge pertanyaan teh. Nya keur ibu eta nama hadiah nama moal sim kuring teh. Lalu syahrun mubarakun, bulan Ramadan itu bulan berkah. Di sini perlu dijelaskan supaya tidak salah paham. Berkah itu asal mulanya bukan untuk orang, tapi berkatnya ke onta. Dada onta bahasa Arabna al-barku atau al-barokatu. Karena dada onta itu mantap. Beda dengan dada binatang lain. Nah, sesuatu yang mantap maka disebutlah al-barokah. Kebajikan Allah yang mantap, yang melimpah, berkesinambungan, terus-menerus, itulah barokah. Tapi Quran memberikan definisi, barokah itu tidak bisa diukur oleh akal. Tidak bisa dihitung ku akal. Karena Al-Quran mengawali kata barokah itu dengan kata lao sebelumnya, bukan dengan idza. Seperti dalam ayat lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Lau itu huruf pengandaian yang menurut akal tidak mungkin tapi terjadi. Nah itu namanya lau. Jadi menurut akal itu tidak mungkin cek akal. Matak gening sok aya dina Sunda, lamun ngalamun tarik teuing entong ngalau atuh. Ngalau itu memikirkan sesuatu yang menurut akal moal mungkin. Nah, kalau menurut kita, akal kita, orang yang hidupnya pas-pasan hanya ada untuk makan sore dan pagi, lalu dia mengatakan kalau saya punya rizki akan ibadah haji, menurut akal nggak mungkin. Tapi ternyata bisa terjadi ibadah hajinya, itulah barokah. Karena kalau menurut akal tidak mau. Kalau orang kaya mengatakan kalau saya punya rizki akan ibadah haji, eta mah geus bisa diukur ku akal ge gitu. Ku akal ge. Nah, barokah berkembang, ada barokah umur, ada barokah makanan, ada barokah rizki. Barokah umur yang menurut akal usia setua dia tidak mungkin. Menurut akal loba kegiatan-kegiatan kesana kemari yang bermanfaat. Tapi ternyata sanajan geus kolot, loba kegiatan dan aktivitas yang bermanfaat. Itu umur yang barokah. Sabab menurut akal mah usia kolot juga manehna paling oge sare. Tidak aktivitas. Nah, rizki yang barokah menurut akal pangsiunan sakitu paling cukup dahar jeung isu. Tapi ternyata bisa meuli mobil, minimal mobilan kerincu. Barokah gitu teh. Nah, makanan untuk 5 orang, ai tamu datang 10 orang, ternyata sangu barokah. Makanya barokah itu di luar perhitungan akal. Dalam bahasa Sunda ada yang disebut berkat, menang berkat.
Ari menang berkat di mana tah? Nah, tinu hajat. Nah, tinu hajat. Urang diondang syukuran imah manehna hajatan nu kapikir dina otak urang teh mun diondang kuno hajat pasti dahar. Ternyata datang ka ditu bener dahar. Eta teh kaukur ku otak nu kitu mah iza. Ternyata nalika urang balik teu diduga ku akal dibere deui anu non cacang kedong. Nah, panu disebut berkat teh lain nu dituang, tapi berkat teh anu dibawa, anu teu diduga ku akal sugan teh moal dibere cangkedong gitu. Tamatak disebut weh berkat. Berkah itu adalah kebajikan yang melimpah yang tidak bisa diukur oleh akal. Tangkap itu konsepna heula. Nah, setelah itu baru Rasulullah menjelaskan di bawah barokah pada bulan Ramadan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Nah, ini barokah ke-1. Encan banyak barokah lain. Bulan yang pada bulan itu ada 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya ibadah yang ada pada malam Qadar lebih baik daripada malam yang tidak ada malam Qadar. Berapa lebih baiknya? Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kita ambil contoh. Ibadah sholat misalnya. Isya yang kita lakukan. Pas kita melakukan sholat Isya malam Qadar. Maka sholat Isya yang kita lakukan yang ada pada malam Qadar itu lebih baik daripada sholat Isya pada bulan yang lain yang tidak ada malam Qadar. Berapa lebih baiknya? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun 4 bulan. Berarti barokahan. Sholat Isya yang dilakukan yang di sana ada pada malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Ari satahun sabara peuting. Nah, 360 aja pengajiannya. Satahun itu 360 peuting. Sabara Isya. Sabara sholat Isya tah. 360 ari 1000 bulan teh 83 tahun. Berarti ya 360 kali 83 tahun 4 bulan. Tah eta bedana teh. Isya pas malam Qadar itu kebijakannya barokah sehingga lamun dikalikeun ku angka matematik nu saeutik kita teh. Rencananya itu sama dengan 360 tahun kali 83 tahun 4 bulan. Nah, loba-loba teuing barokah pada bulan Ramadan. Sabab anu kedul mah boga pikiran. Lamun saum Ramadan wajib kudu nama salate pere. Ulah ieu mah salat wajib. Saum gak wajib kudu nama salat pere. Tidak begitu. Sanajan saum wajib, salat tetap kudu dilakukan, tapi nilainya berlimpah pas pada bulan Ramadan. Tuh. Inilah barokah. Nah, karena itu tidak bisa diukur oleh akal. Nah, kenapa mengambil sholat Isya? Sebab ada hadis Nabi
yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, yang dia kutip juga oleh Asy-Syaikhani. Man shallal maghriba wal isya'a jama'atan faqad hadda min lailatul qadri. Siapa yang melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah pada 10 terakhir, maka dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Jangan dibayangkan oleh pikiran kita Lailatul Qadar teh sulit. Sebab Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hamba. Yang dikehendaki oleh Allah itu adalah kemudahan. Jangan juga punya pikiran kuring mah moal menang Lailatul Qadar. Lamun teu menang Lailatul Qadar keur saha atuh Lailatul Qadar teh. Tuh, keur saha. Makanya man shallal maghriba wal isya'a, siapa yang salat maghrib dan isya berjamaah rek di rumah, rek di masjid, faqad hadza min lailatul qadri, maka dia mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Jangan punya pikiran nu menang Lailatul Qadar teh nu iktikaf wungkul, padahal nu iktikaf teh ternyata aya wae nu ngan saukur mindahkeun sare gitu. Selanjutnya, ini masih menjelaskan barokah. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah menjadikan saumnya wajib. Wa qiyama lailihi tatawuan, qiyam Ramadannya sunat. Barokahnya man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair, siapa yang melaksanakan ibadah sunat kana kaman ada faridatan fi masiwahu, sama seperti melaksanakan ibadah wajib pada bulan lain. Waman ada farid fihi faridatan, siapa yang melaksanakan ibadah wajib padanya kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwahu, sama seperti melaksanakan 70 wajib pada bulan-bulan yang lain. Kita ambil contoh. Salat rawatib yang dilakukan pada bulan lain pahalanya pahala sunat. Tapi salat rawatib yang dilakukan pada bulan Ramadan pahalanya pahala wajib. Sekarang salat wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan kali 70. Salat wajib kan 5. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dilakukan di bulan lain salah satu. Tapi kalau dilakukan di bulan Ramadan, yang 5 waktu itu kali 70. Berarti sama dengan kita melaksanakan 70 waktu itu adalah 5 kali 70. Seberapa waktu tah? Mana tukang dagang teh? Pinter kotret tukang dagang. 5 kali 70 seberapa? 250 kali 30. Lantaran kan sabulan teh 30 hari. Jadi 350 kali 30. Hese ngitung barokah. Gitu. Nah, sekarang saum pan bulan Ramadan wajib. Ini siapa yang melaksanakan wajib kali 70. Kita jangan menghitung saum Ramadan sehari kita melakukan teh sapoe. Di sisi Allah kali 70. Sehari teh sama dengan melaksanakan 70 hari kali 30 deh. Tuh. Yang wajib. Karena itu ayu sodakotin afdolu. Sodakoh mana yang paling afdol? Maka Rasul menyebutkan sodakotun fi Ramadan, sodakoh pada bulan Ramadan.
Zakat wajib? Wajib. Zakat yang kita keluarkan pada bulan Ramadan kali 70. Betapa banyak pahala, kesempatan, ceyahlah pahala itu. Pada bulan Ramadan itu berlimpah. Panen. Makanya Rasulullah minta diantarkan, gitu kan? Pada bulan Ramadan. Wa wasaru sabri wa sabru sawabuhul jannah. Bulan Ramadan bulan sabar, sedangkan sabar pahalanya surga. Tidak disebut pahala lagi, sekarang mau ditotogen. Sabar pada bulan Ramadan surga. Wa syahrul muwasat, dan bulan kasih sayang, menyayangi orang lain, menyantuni orang lain pada bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Kalau sunat sama dengan wajib. Kalau kita memberikan zakat kepada fakir miskin, yang wajib kalikan 70. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'mini, dan bulan ditambahnya rizki orang mukmin pada bulan Ramadan. Ada yang bilang katanya bulan Ramadan ditambah rizki, nah gening dagangan kuring rugi tebatian. Kita mesti membedakan antara milik dengan rizki. Kalau milik yang diakui oleh kita, kalau rizki, Ar-Raghib menjelaskan antara lain yang kita nikmati, itu rizki. Karena itu bulan Ramadan banyak yang kita nikmati. Nah kebetulan misalnya saum sebentar lagi datang, terus orang munggah boga hayam jago, nusa hayam jago nate batur. Nah, munggah menang maling gitu ya. Nah, ayam jago orang geus gede, pakai munggah weh. Ayam jago saha nu urang berarti milik. Dipencit, dibakakak, bukan? Dipiri simpen dina piring gede, bakakak saha nu urang berarti milik. Nalika rek ngariung geus eueuh dicokot ucing. Maka eta teh milik urang, rizki ucing. Lantaran dia daharna ku ucing. Mata milik mah yang diakui, rizki mah yang kita nikmati. Urang bingung rek tuang naon ke buka, ternyata anu nganteran bakakak hayam. Nah, eta mah rizki urang gitu. Mata bulan Ramadan mah seueur rizki, seueur nu ku urang kanikmati. Gitu. Mata tuangeun nu ku urang dituang teh nikmat jeung seueur. Lantaran ti jam 4 geus dikumpulkeun nanaon. Manfaat tarapihi soiman. Nah, ini barokah lagi. Siapa yang memberikan buka pada orang yang saum, kana magfiratan lidunubi, satu, diampuni dosa. Wa itqa raqabatihi minan nar, dibebaskan dari panas api neraka, menjadi jauh. Meretuangeun ka jalma anu saum. Wa kana lahu mithlu ajrihi, bagi dia mendapat pahalanya sama seperti orang yang diberinya, min gori ayan takiso min ajrihi syai'un, dengan tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Nah, orang yang memberi makan kepada yang saum. Siapa yang saumnya? Siapa saja. Baik yang saum yang ada di lingkungan keluarga kita, ataupun yang saum di luar keluarga. Karena hadis ini bersifat mutlak. Sekarang kita ambil contoh saja yang saum di lingkungan keluarga. Misalnya, satu, kita sebagai suami, bapak
yang wajib memberikan nafkah. Nafkah pada bulan Ramadan dipakai buka. Kemudian istri tambah anak 4. Berarti yang saum di rumah itu kita lalu 5 orang. Saum kita jangan dipandang sehari, tapi saum kita 6 hari di sisi Allah. Dari mana 6-nya? 1 kita. Dan yang keduanya adalah dari keluarga yang kita beri makan. Melebar keluar sehingga menjadi Ramadan barokah. Menyediakan makanan takjil bagi orang yang saum. Berapa banyak yang buka? Sejumlah itu pula hari ditambah oleh Allah. Makanya berlimpah. Berkesinambungan tidak bisa diukur oleh akal. Saya tertarik ini pada ibu-ibu ketika saya diundang untuk buka bersama di suatu masjid. Ternyata ibu-ibu menyediakan makanan, mulai dari makanan ringan sampai makanan berat gitu. Di depan masjid disiapkan. Orang yang sholat di masjid begitu banyak, mereka sebuah buka di sana. Dengan disediakan makanan yang banyak, tidak ada orang yang kekurangan makanan. Saya berpikir berapa banyak hari yang diperoleh oleh ibu-ibu yang menyediakan makanan itu. Makanya semakin banyak orang yang diberi makan yang saum, maka semakin banyak pula hari yang kita hitung di sisi Allah. Karena itu syahrun mubarakun, bulan berkah, kebajikannya melimpah, tidak bisa diukur oleh akal. Targhib pada saat Ramadan. Rasulullah memberikan motivasi juga kepada umatnya di saat Ramadan berlangsung. Ini hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, inna fi Ramadana yunadi munadin. Pada bulan Ramadan malaikat memanggil ba'da thuluthil awal atau thuluth al-lail al-akhir, setelah 3/4 awal atau 1/3 malam yang akhir. Apa panggilan malaikat itu? Ala sa'ilun yas'alu, adakah orang yang meminta, payukti, Allah akan memberinya. Ala mustagfirun yastagfiru, adakah orang yang istighfar, memohon ampun atas kesalahan dan dosa, payagfirulahu, Allah akan mengampuninya. Ala taibun yatubu, adakah orang yang bertobat, payatubullah alaih, Allah akan menerima tobatnya. Maka hadis ini mentarghib, memberi motivasi, mintalah pada Allah pasti diberi, istighfarlah pada Allah pasti diampuni, bertobatlah pada Allah pasti diterima. Jadikan bulan Ramadan itu bulan meminta, bulan istighfar, dan bulan bertaubat. 3. Allah sangat senang kepada hambanya yang banyak meminta, dan Allah sangat senang dipinta. Beda jeung urang mah teresep kajar manosok loba pun tak penta, jeung urang mah teresep dipenta deui. Kanu menta teresep dipenta teresep. Allah mah tidak senang kepada orang yang tidak suka meminta, karena seolah-olah dia tidak punya keperluan. Padahal Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, antum fuqara, kalian itu fakir, loba pangabutuh ka Allah. Makanya
Jadikan bulan Ramadan bulan meminta, bulan istighfar, bulan bertobat. Nabi mendorong itu. Jangan lewatkan bulan Ramadan itu, bukan bulan berdoa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat yang menjelaskan tentang saum Ramadan itu cuma 6. Cuma 6 tuh. Dan adanya hanya pada surat Al-Baqarah 1. Jangan dicari ayat yang berkaitan dengan saum Ramadan di surat lain, itu nggak akan ada. Adanya cuman pada surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah pun ada dalam satu ain yang ke-23. Lihat ain dan ain dah. Ain yang ke-23 itu pun ayatnya cuma 6, geus berurutan. 183, 184, 185, 186, 187, 188. Cuma 6 ayat. Nah, maka saeutik geus digundukeun karena Allah ingin menghendakinya kemudahan. Sebab saum Ramadan, ayat Ramadan itu ayat tahunan, dibahas setahun sekali. Nah, karenanya dipermudah. Di antara susunan ayat itu ada ayat yang menjelaskan begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kan? Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabah doanya hambaku apabila minta kepadaku. Itu ada pada ayat ke atas Ramadan, ke bawah Ramadan. Artinya pada bulan Ramadan itu Allah sangat dekat dengan hambanya. Karena Allah sangat dekat dengan hambanya, maka berdoalah. Andai kata berdoa, ujibu da'watad da'i, aku mengijabah doanya. Itu sudah jelas dalam Quran. Malam kita beribadah, siang pula kita beribadah. Bagaimana mungkin kita tidak dekat dengan Allah? Makanya kalau kita minta diberi, kalau istighfar diampuni, kalau taubat diterima. Jangan punya pikiran di dalam diri, kuring mah jalma nu loba dosa, dosa kuring teu kahitung sapanjang jalan kereta api gitu. Maka dijelaskan dalam hadis Nabi, walau alimtumul khotoya, jika kamu menyadari akan kesalahan dan dosa, hatta yablughas sama, sekalipun dosa itu setinggi langit. Jadi kalau menurut hadis dosa itu setinggi langit penuh, lain sepanjang jalan kereta api. Hatta yablughas sama, sampai ke tinggi langit, sumanadimtum, kemudian kamu menyesali terhadap kesalahan itu, fataballahu alaih, Allah akan menerima tobatnya. Jelas. Makanya jadikan bulan Ramadan didorong oleh Nabi meminta istighfar dan taubat. Targhib pada akhir Ramadan. Yang ketiga, katakan saja saum kita geus tamat, padahal acannya. Katakan saja geus tamat. Lamun saum geus tamat, isukan tinggal naon? Lebaran, Idul Fitri. Nah, ditarghib oleh Nabi. Apa targhibnya? Awas, jangan lewatkan sholat Idul Fitri. Kudu lebar, saum tamat mun teu ngilu sholat Idul Fitri. Jangan sampai saum tamat teu aya nu bolong, Idul Fitri bolong. Nah, biasana ibu-ibu nu bolong Idul Fitri teh lantaran sibuk ngurus kupat. Kupat tamat, Idul Fitri bubar gitu. Simpan kupat, ikut Idul Fitri.
Jangan punya juga pemikiran saum wajib, Idul Fitri mah sunat, iya, tidak. Lengkapi Idul saum kamu dengan Idul Fitri. Kenapa? Karena hari raya Idul Fitri itu adalah hari gajian. Ya, hari gajian di sana. Siapa orangnya yang tidak mau gajian? Nu teu digawe ge hayang digaji. Nu teu salat, nu teu saum ge hayang Idul Fitri. Hari gajian. Karenanya begitu kita tamat melaksanakan saum, besok Idul Fitri, maka diberi nama malamnya itu malam gajian. Itu malamna. Mata lantaran isukan rek gajian teu bisa sare sapepeting. Lantaran isukan rek narima gaji. Begitu datang fajar Godatul Fitri, Allah mengutus para malaikat ke setiap negara turun ke bumi. Malaikat teh. Terus untuk apa malaikat diturunkan ke bumi? Bukan untuk nyuruh piknik, tapi menyuruh umat Muhammad keluar dari rumah masing-masing. Jangan diam di rumah, datang ke tempat Id, ikut sholat. Itu dipanggil oleh malaikat dengan suara keras. Semua makhluk dapat mendengar, kecuali yang tidak mendengar itu jin dan manusia. Makanya ketika malaikat memanggil di hadapan umat Muhammad, mulut umat Muhammad itu bisu, tidak bisa berkomunikasi dengan malaikat karena tidak dapat mendengar. Tapi oleh Nabi dijabarkan. Apa panggilan malaikat itu? Wahai umat Muhammad, keluar kamu dari rumah masing-masing menuju mushola. Allah akan memberikan pahala yang berlimpah dan memaafkan kesalahan dan dosa yang sangat-sangat besar. Keluar. Makanya kau dipaksakan. Keluar dari rumah, jangan memandang sepele melakukan sholat Idul Fitri. Lamun hoream teuing minimal ngilu sholatna. Da ngadengekeun khutbah nama sunat tapi tong dibeja-beja. Sebelum dibeja-beja engke berenang baralik nu ngadengekeun. Tinggal we khotib daungkul. Ya, bahwa mendengarkan khutbahnya adalah sunnah muakkadah. Kalaupun ada sangat keperluan yang sangat, ikut sholatna, lalu pulang memenuhi keperluan itu, kita sudah termasuk orang yang mengikuti. Nah, tarhibnya ini diriwayatkan oleh hadis Al-Baihaqi yang diambil dari tafsir Dur Al-Mansur. Faida kanat Lailatul Fitri, apabila datang malam fitri, sumiyatil kalailah Lailatul Jaizah, dinamai malam itu adalah malam gajian, malam memenuhi upah. Faida kanat Godatul Fitri, apabila paginya pada hari raya fitri, ba'athallahul malaikata fi kulli biladin, Allah mengutus para malaikat ke setiap negara, payah butuna ilal ardi, malaikat turun ke bumi, payakumuna ala afahi sakak, berdiri di depan mulut-mulut yang bisu karena manusia tidak bisa mendengar. Payunaduna bisautin, malaikat memanggil dengan suara keras, yasma'u min khalqillah, yang didengar oleh makhluk Allah, illal jinna wal insa, kecuali jin dan manusia. Lalu payaquluna, apa panggilan malaikat itu? Ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, ukhruju ila rabbin karim, keluarlah kamu dari rumah menuju Tuhan yang mulia. Yu'til jazil, akan memberikan pahala yang sangat banyak, wa ya'fu anil adim, dan akan memberikan
maaf, ampunan terhadap dosa-dosa yang sangat besar. Faida baroju ila musallahum, apabila umat Muhammad muncul ke musola, ke tempat terbuka, ke lapang, ke maidan, yaqulullahu lil malaikat, Allah berfirman kepada malaikat setelah selesai Idul Fitri, majajaul azir, apa balasan bagi seorang pekerja, idza amila amalahu, jika dia telah mengerjakan pekerjaannya. Fataqulul malaikat, maka malaikat menjawab, ilahuna wa sayyiduna, Tuhan kami dan Tuhan kami, jazauhu, membalasnya, ayyuwafiya ajrahu, memenuhi upahnya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, fa ini asyhadakum ya malaikati, aku bersaksi, aku jadikan engkau sebagai saksi, wahai malaikatku, anni qad ja'altu thawabahum, aku telah tetapkan pahala mereka, min siyamihim syahrul Ramadan, dari saum Ramadan, wa qiyamihi, dan qiyam Ramadannya, ridhoya wa magfirati, disertai dengan ridho dan pengampunanku. Berbahagialah, saum tamat, salat Idul Fitri tamat, harita ku Allah ditetapkan pahala urang, rat ditulis, senang. Tuh. Entah waka piknik, pedagus tamat, waka targi belagi oleh Nabi, tong tanggung, genapkan saumu 1 tahun, lanjutkan dengan saum 6 hari pada bulan Syawal, nanti jumlah saumu di sisi Allah sama dengan 1 tahun. Ini targhib setelah Ramadan, sehingga Rasul menjelaskan, man soma Ramadana, siapa yang saum Ramadan, summa atba'u sitan min Syawal, lalu menyertakan saum 6 hari pada bulan Syawal, paka'an nama soma dahra, sama seperti tahun saum selama 1 tahun. Senang. Ramadan tamat, Idul Fitri ngiring, artinya ditambah disertai dengan saum 6 hari pada bulan Syawal, sama dengan saum selama 1 tos ieu mah mangga rek silaturahim ke kebun binatang ge, supaya lebih bersyukur. Ternyata kuring teh leuwih geulis batan manehna. Nah, yang berikutnya tarhib, peringatan, ancaman keras dari Nabi. Pertama, yang meninggalkan saum Ramadan adalah kufur. Urial Islam wa qawaiduddin talatah, sendi Islam dan tiang-tiang Islam itu 3. Alaihinna usisal Islam, di atas itu Islam didirikan. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalu dammi, meninggalkan salah satunya dipandang kafir dan boleh diperangi. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah, meninggalkan syahadat. Wassalawat al-maktubah, salat wajib. Wasaumu Ramadan, dan meninggalkan saum Ramadan. Jangan tinggalkan saum Ramadan, berarti kita melakukan kekufuran. Berikutnya, jangan mempermainkan saum Ramadan dengan sengaja buka tanpa udzur. Karena kalau kita menyesali akan mengkodok, sekalipun rek mayar 1 tahun moal diterima. Man aftara yauman min Ramadana, siapa yang buka 1 hari saja
dari Ramadan min ghairi udrin, tanpa udur, wala rukhsatin, dan tanpa rukhsah, tanpa kelonggaran, lam yakdihi, tidak boleh dikodok, wa in soma dahrokulahu, sekalipun dia mengkodoknya selama 1 tahun. Karena itu jangan mempermainkan saum Ramadan. Ulah ngahaja buka tanpa alasan syar'i, tanpa sakit dan tanpa rukhsah. Jangan ada pikiran buruk di dalam otak kita, kalau saya di tempat sendiri itu bisa buka, tapi lamun saya sapar mah bisa buka. Supaya bisa buka, saya sapar dulu, geus sapar balik deui. Nah, ini telah kaci anjur, geus dahar balik deui. Itu adalah maksiat. Maka rukhsah tidak bisa dikaitkan dengan maksiat. Ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak bisa dikaitkan dengan maksiat. Makanya nggak bisa dikodok yang seperti itu. Selanjutnya, ini yang diungkapkan oleh Adz-Dzahabi. Anna man taraka shauma ramadhana bila maradin, yang meninggalkan saum Ramadan tanpa sakit, annau syarrun minaz zani, dia lebih buruk dari seorang pezina, wa mudmini khamri, dan peminum khamar, bal yaskuna fi islamihi, Islamnya diragukan, wa yadunnuna bihi zandaqah, dia pura-pura Islam, wal inhilal, dan muslim yang impoten. Ini dalam fikih sunnah. Apa artinya? Orang yang meninggalkan saum Ramadan padahal dia mengaku sebagai muslim, itu muslim yang tidak punya kekuatan apa-apa. Dan seorang muslim yang tidak memiliki harga diri, dia lebih buruk daripada seorang pezina. Nah, riwayat Al-Baihaqi dari kitab Dur Al-Mansur, saya kutip, ini bukan bagi kita, ini bagi orang di luar kita. Orang yang suka melakukan perbuatan keburukan, mencuri, merampok, merampas, nipu, dan yang lain, itu jangan dilakukan di bulan Ramadan. Karena kalau dilakukan di bulan Ramadan, dosanya besar. Mun derek dilakukan kayak Syawal, jangan dilakukan. Dosanya besar. Nah, ada gitu maling di bulan Ramadan? Ya ada, pan senal getos taraweh leungit, berarti ada yang mencuri. Makanya ini malaikat ini tiap malam memperingatkan kepada orang yang jahat itu. Nada munadin, malaikat memanggil min kulli lailatin, setiap malam, ila infijari subhi, sampai terbitnya subuh. Wa ya baghiya syarri, wahai pecinta keburukan, wahai pencari keburukan, aksir, betul-betul kamu mesti berhenti dari qasura, mempersempit diri untuk tidak melakukan. Berhentilah kamu dari melakukan keburukan. Wabsiris samaa, tataplah ke langit, kamu akan pulang ke Allah. Berhenti. Jadi yang ditarhib itu orang mukmin diberi peringatan, orang yang suka melakukan keburukan pun juga diberi peringatan keras. Ini adalah tarhib. Ada doa para sahabat dan orang-orang muslim dulu yang menurut hemat saya doa ini adalah sangat memberi motivasi. Kita berdoa seperti yang Nabi sampaikan, dan boleh juga kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita.
Karena setiap orang beda kebutuhan. Termasuk boleh juga kita berdoa dengan doa yang pernah dilakukan oleh para sahabat ini. Apa yang mereka sampaikan pada Allah? Ini dari Abdul Aziz bin Abi Rawad, qala kanal muslimun yad'una inda hadrati syahri Ramadan. Orang-orang muslim dulu mereka berdoa ketika akan hadirnya bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, adalah syahrul Ramadan, sudah dekat bulan Ramadan. Wa hadara, dan sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Fasalimhu li, selamatkanlah bagiku dari gangguan-gangguan pada bulan Ramadan. Wasalimni fihi, dan terimalah ibadahku pada bulan Ramadan. Dan selamatkanlah aku dari ibadah dari gangguan-gangguan pada bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni, dan terimalah ibadah dariku, ibadah pada bulan Ramadan. Allahumma rzuqni, nah ini doanya, ya Allah berilah aku rizki. Rizki apa? Siyamahu wa qiyamahu, rizki saum Ramadannya dan qiyam Ramadannya. Rizki berupa sobron, kesabaran. Jadi meminta nate rizki kesabaran. Sebab di bulan Ramadan kadang-kadang mah kurang sabar. Jam 3 geus nanyakeun sabaraha menit deui buka. Geus teu sabar. Ketika qiyam Ramadan teu sabar. Di cirian imam nu panjang, imam nu maca surat na panjang tara didatangan. Nah, banyak ketidaksabaran. Wahtisaban, dan berilah aku rizki berupa ihtisab, berharap hanya pada Allah, tidak berharap karena yang lain. Warzuqni fihil jidda, berilah aku rizki ya Allah berupa rizki apa? Rizki kerajinan. Jadi bulan Ramadan bukan bulan kedul, tapi minta juga diberi kerajinan, wajtihada, dan rizki berupa kegiatan. Bukan berarti bulan Ramadan tanpa aktivitas. Wal quwwah, dan berilah aku rizki kekuatan. Wan nasyat, keterampilan. Wa a'inni, dan tolonglah aku fihi pada bulan Ramadan minas sa'amah, dari rasa bosan. Wal fatrah, dan selang waktu. Hari ini saum, besok tidak. Saum lagi, besok tidak. Wal kasali, bantulah aku dari kemalasan. Wan nuasi, dan bantulah aku dari ngantuk dan tidur terus. Sehingga bulan Ramadan dengan seukur sare gitu, bukan. Wa wafiqni fihi lilailatil qadri, temukanlah aku pada bulan Ramadan dengan malam qadar. Waj'alha khairan li min alfi syahrin, jadikanlah malam qadar itu lebih baik bagiku dari 1000 bulan. Cukup memberi motivasi doa ini agar kita pada bulan Ramadan tetap bersemangat, tetap rajin, tetap beraktivitas, tetap kita punya kegiatan, tidak malas-malasan gitu kan ya, dan tidak ngantuk gitu. Ai sare mah meunang, ngan ulah nunutan. Ngan meunang sampe sare nunutan heula gitu. Nah, demikianlah kajian kita menyambut akan hadirnya bulan Ramadan, sehingga dengan ini kita punya bekal. Kita berharap barokah-barokah yang melimpah yang ada pada bulan Ramadan itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara telah selesai dari awal sampai akhir. Jazakumullahu khairan katsira kepada Al-Ustadz
yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat khususnya bagi al-ustaz, umumnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.